Bab 2103. Pengujian kedua. Apalagi Eric Kin juga tidak merasa bahwa puncak ketiga kali ini akan menjadi sarang harimau. Lagi pula, kecuali Heidi Wang atau beberapa penatua tertinggi secara pribadi menjaga puncak ketiga dan menyebarkan semua kerohanian untuk mengamati semuanya, di bawah teknik penyembunyian, tidak peduli berapa banyak fase transendensi, orang lain juga tidak dapat menemukan dirinya. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, saat kegelapan menyelubung, Eric Kin diam-diam meninggalkan kediamannya lagi. Dia terbang keluar dari puncak keempat, dan tiba di luar formasi penjaga puncak ketiga. Formasi ini telah banyak diperkuat, dan dua formasi bertumpuk baru telah ditambahkan. Mata dewa menyapu dan menemukan perbedaan formasi, tetapi Eric Kin malah merasa lega. Benar apa yang dia pikirkan, Partai Jihuo tidak mempedulikan ini. Dengan pengaturan seperti ini, itu membuktikan bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan masalah penyusup. Karena dengan tidak mengubah formasi, maka itu akan lebih mudah untuk mengatur jebakan dan menarik penyusup. Setiap puluhan atau ratusan tahun, formasi penjaga gunung menemukan bahwa ada seorang murid yang bertindak secara diam-diam, dan bahkan ada kejadian alarm palsu dari formasi. Terutama puncak ketiga, tempat tinggal para elit partai bagian dalam, siapa yang tidak ada rahasia. Jika mereka menggerahkan seluruh tenaga hanya karena ini, maka itu mencerminkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Bahkan Eric Kin merasa bahwa, selain Febrina Tang, Heidi Wang tidak terlalu memperdulikan keluarga Tang. Huo Zong melarang Jessie Tang dan yang lainnya karena dia malu dan khawatir akan terjadi sesuatu. Tetapi sekarang Huo Zong telah turun tahta, dan tidak ada seorang pun yang kembali ke Partai Jihuo. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, tetapi setidaknya tidak ada hubungannya dengan Heidi Wang. Oleh karena itu, Heidi Wang tidak peduli dengan kontradiksi antara anggota keluarga Tang dan Huo Zong. Meski merasa begitu, tetapi Eric Kin tetap berhati-hati. Setelah menembus dua formasi yang baru ditambahkan, pertama-tama dia mengirim pengikut yang masuk untuk mengujinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, barulah Eric Kin ikut memasuki formasi. Sebelum tengah malam tiba, Jessie Tang sudah menunggu di formasi aula, tetapi ketika melihat Eric Kin, matanya sedikit merah dan bengkak, dan emosinya gelisah. Dalam situasi yang tidak terduga tadi malam, Eric Kin mengirim Jessie Tang ke tempat yang aman, dan dirinya mengambil semua risiko sendiri, membuat Jessie Tang sangat khawatir hari ini. Tetapi dia tidak berani bertanya tentang situasi Eric Kin, jika tidak, masalah Eric Kin akan lebih besar jika orang lain tahu. Sampai saat ini, setelah melihat Eric Kin, Jessie Tang akhirnya menghela nafas lega. Setelah keluar dari istana, keduanya terus mendaki jalan yang sama. Sesampainya di luar gua, Eric Kin menerobos formasi kali ini, dan segera datang ke hadapan Febrina Tang. Pada saat ini, Febrina Tang sedang duduk bersila di atas dudukan batu giok. Ketika melihat Eric Kin, dia sangat tenang. "Kamu benar-benar tidak mengecewakan kepercayaanku." Melihat Eric Kin muncul, Febrina Tang berkata, "Senior, aku pikir kamu akan memberitahu aku tentang ini sendiri setelah pertemuan." Melihat Febrina Tang mengangkat topik, Eric Kin pun dengan tenang menanggapinya. "Tidak perlu, aku tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini dari Jessie, dan bahkan meskipun aku tidak mengatakannya, kamu juga sudah tahu, mengapa masih harus repot-repot menundanya." Febrina Tang menggelengkan kepalanya. "Senior benar, aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan kemarin," kata Eric Kin. "Bibi, adik seperguruan, apa yang sedang kalian bicarakan, mengapa aku tidak mengerti?" Jessie Tang bingung, percakapan antara keduanya penuh dengan teka-teki, yang membuatnya tidak bisa mengerti. "Jessie,
Sederhananya, akulah yang mengatur agar keberadaan kalian berdua terungkap secara tiba-tiba tadi malam. Bibi, kamu. Ketika Febrina Tang mengatakannya, mata Jessie Tang melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Masalah tadi malam sangat besar, bahkan meskipun Jessie Tang terbungkus dalam formasi aula, dia juga masih bisa melihat Reiki yang terus berkerlap-kerlip di luar dan angsa yang berterbangan. Dan semua ini adalah Bibi yang menyebabkan Eric Kin untuk mengambil risiko. Bibi, mengapa kamu melakukan ini? Untuk pertama kalinya Jessie Tang sedikit kesal dengan Febrina Tang, dia berkata dengan bingung. Apakah bibiku tidak tahu bahwa ini bisa membunuh Eric Kin? Karena identitasnya, dan juga karena pentingnya benda yang dia butuhkan. Febrina Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga untuk melindungimu, Jessie. Senior sepertinya masih tidak mempercayaiku. Eric Kin tersenyum ringan. Aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi teman Jessie, tetapi bagian dari teknik yang aku berikan kepadamu telah mengimbangi kondisi yang kamu bayarkan kepadanya. Jika kamu ingin menyempurnakan teknik, maka kamu harus membuatku mempercayaimu 100%. Menurutku, identitasmu dan token master obat saja, itu tidak cukup. Wajah Febrina Tang dingin saat ini, dan matanya tajam, memancarkan temperamen aslinya. Tekanan kuat terpancar keluar, membuat ekspresi Eric Kin serius. Menghadapi Febrina Tang yang seperti permaisuri yang terbangun, Eric Kin mendesah dalam hati. Tampaknya aura baik dan lembut Febrina Tang sebelumnya hanyalah penyamaran, dan sekarang dialah Febrina Tang yang sebenarnya. Orang yang kemungkinan besar akan mewarisi posisi partai Jihuo saat itu, sekalipun itu adalah perempuan, juga tidak mungkin adalah perempuan yang lemah. Apalagi, Febrina Tang juga merupakan master kultivasi yang kuat di ranah fase penilaian ketika dia bertarung di utara dan selatan dengan master sekte lama. Jadi, kamu diam-diam mengatur pengujian kedua, ingin melihat reaksiku, kata Eric Kin. Bersambung.